Saatnya kita ikuti dialog luar studio Pro 1 RRI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Bersama saya Tiara Adinda yang akan menemani dalam dialog luar studio Semarak Kemerdekaan di Museum, salah satunya di Museum Bahari dengan tema kampanye kembali ke identitas bangsa Bahari. Sudah bersama kita ada dua narasumber yang akan menemani kita di pagi hari ini. Ada Ibu Miss Ari atau Ibu Ari, Kepala Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi Ibu Ari. Selamat pagi. Sehat ya Bu ya? Ya, sangat sehat. Sangat sehat. Baik, berikutnya ada Mas Hilman Handoni, Kurator Pameran Sriwijaya. Selamat pagi Mas Hilman. Selamat pagi Mbak. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, seger banget ya habis berenang kayaknya ya. Di depan laut soalnya. Berikutnya saya juga tidak akan sendiri memandu kegiatan dialog hari ini. Bersama saya sudah ada Mas Wen Riwanhar dari Perkumpulan Wang Samudra. Apa kabar Mas Wen? Tiara, sangat baik. Sangat baik. Senyumnya cerah banget hari ini, luar biasa. Bahagia. Dan kebahagiaan ini pun juga bersama dengan teman-teman pengunjung dan juga audiens sudah hadir di Museum Bahari. Selamat pagi semuanya. Pagi. Wah tuh, kompak ya pagi hari ini ya. Nanti kalau mau tanya-tanya boleh ya, akan kita buka sesi pertanyaan nanti dari teman-teman kepada dua narasumber kita untuk hari ini. Baik, kita langsung mulai saja obrolan kita di pagi hari ini, boleh ya Bu Ari ya? Ya, baik. Dengan tema kampanye kembali ke identitas bangsa Bahari. Sepenting apa sih Bu dalam momen HUT ke-80 RI ini Bu? Ya, sebenarnya kalau bagi kami sendiri ini menjadi satu tugas yang rutin ya. Tetapi ditambah lagi ini momentumnya menjelang ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, maka kami makin bersemangat untuk kembali mengingatkan kepada masyarakat Jakarta khususnya, tapi juga kepada siapapun yang datang ke museum ini untuk ingat bahwa Indonesia adalah negara bahari, Indonesia adalah negara maritim, dan kalau kami sendiri ini harus kembali kepada bagaimana museum ini dulu didirikan oleh para pendiri dulu, yaitu Bapak Ali Sadikin pada tahun 1977. Beliau mendedikasikan tempat ini sebagai Museum Bahari karena memang lokasinya strategis ya, dekat dengan Sunda Kelapa, kemudian juga sangat perlu untuk bisa meningkatkan apresiasi masyarakat untuk tadi tuh kembali sebagai bangsa Bahari begitu ya, seperti yang diserukan oleh Presiden Bung Karno ya, Presiden Soekarno. Maka menjadi tugas kami untuk selalu mengingatkan itu kepada pengunjung melalui berbagai aktivitas. Program-program edukasi yang kami selenggarakan di sini harus bermuara pada tadi. Bagaimana kami harus bisa meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap bangsanya, yaitu bangsa Indonesia sebagai bangsa Bahari. Seperti itu Mbak. Sesuai zaman kita sekolah dulu ya Mas Wen ya. Ya. Nenek moyangku seorang Iya, pelaut. betul, Gitu. betul. Tiara, ini menarik. Mhm. Ternyata Museum Bahari pendirinya adalah Bapak Ali Sadikin. Iya. Pak Ali Sadikin itu adalah Menteri Maritim ketika ini tahun di depan kita hari ini ada amanat Presiden Soekarno ya. Kembalilah menjadi bangsa samudra. Itu disampaikan tahun 23 September 63. Setahun setelah peristiwa ini, itu negara mengadakan dalam kabinet barunya itu Menteri Maritim. Pak Menterinya Pak Ali Sadikin. Ali Sadikin. Ya. Nah, pada masa itu kan sebenarnya para pendiri bangsa di awal-awal merdeka itu sedang mencari siapa sebenarnya kita, di mana kita hidup. Nah, kesimpulannya pada masa itu tahun 60-an itu ternyata kita di orang laut. Republik Indonesia ini adalah kepulauan di tengah-tengah laut, di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan yang tadi Ibu Miss Ari sampaikan, kukira laksana layar ketemu dengan anginnya gitu. Jadi hari Cocok ini gitu dipimpin ya? oleh Ya, Nakodanya. saya juga sangat senang karena makin bersemangat. Ya, punya banyak sahabat, ditambah lagi satu sahabat ini, dan tentunya masih akan terus mencari sahabat-sahabat Bahari lain. Ais, mantap sekali, luar biasa. Dong tepuk tangan dong teman-teman. Tuh. Audiensnya dipaksa dulu untuk tepuk tangan. Baik, berikutnya ini filosofi laut halaman rumah. Ya. Laut adalah halaman rumah. Ini seperti apa? Bu Ari, silakan Bu Ari. Seperti kita saksikan bersama ya, ini memang bukannya tidak sengaja kami menghadirkan
karya instalasi seni ini di ruangan ini atau di Selasar ini. Mengapa kami tempatkan di Selasar? Karena saya pikir tempat inilah yang strategis orang berlalu lalang. Dari gedung depan mau ke gedung belakang, melihat koleksi yang ada di belakang, itu selalu melintasi tempat ini. Betul. Maka sengaja kami hadirkan karya dari Mas Iwan Yusuf berupa seni instalasi jaring dengan sebuah pesanan khusus. Kami minta tolong pada Mas Iwan untuk tolong Mas, karyamu hadirkan di sini, tetapi untuk memantik semangat pengunjung Museum Bahari supaya mereka cinta dengan laut dan mereka harus menjadikan laut itu bukan sebagai halaman belakang, tapi harus menjadi halaman depan kita. Menjadi halaman depan kita artinya menjadi prioritas untuk dijaga bagaimana melestarikannya, bagaimana kita harus menjaganya sesuai dengan hobi kita masing-masing, sesuai dengan potensi kita masing-masing atau profesi kita masing-masing. Kita harus menjaga laut dan menjadikan laut itu sebagai halaman rumah. Ini filosofi dari instalasi yang kami hadirkan di Museum Bahari. Keren banget, karena kalau zaman kecil kan kita mainnya kan depan rumah, ya, bareng sama teman-teman, ngelihatnya enak. Ya, di belakang rumah nggak kelihatan. Jadi gini Tiara, Ngumpet. aku menangkap ini. Iya. Kalau kita sadari, belakangan itu bangsa kita ini kayak takut lautan loh. Ya, betul. Anak kecil sama orang tuanya, jangan main ke pinggir laut nanti begini. Padahal sejatinya kalau kita pulangkan, Betul. ini filosofi laut sebagai halaman rumah tadi ya. Betul. Tempat kita bermain sebetulnya, lautan itu. Jangan takut laut. Iya, Jangan takut makanya laut. karya Iwan Yusuf Iya, ini Ibu Hari, biasa. salam dari Iwan tadi dia WA. Iya betul. Digambarkan oleh Mas Iwan, ini adalah gambaran anak-anak di Gorontalo. Mereka enjoy bermain bersama teman-temannya di pantai Gorontalo. Wah. Ini juga semoga menjadi inspirasi bagi anak-anak Indonesia lainnya untuk bisa mengenali pesisirnya. Betul, balik lagi itu dia, karena kita adalah bangsa bahari, bangsa yang memang ada di tengah-tengah lautan, luar biasa. Nah ini memang dalam konteks museumnya, kemerdekaannya seperti apa nih konteks kemerdekaannya Bu Ari? Iya, kalau menurut saya di 80 tahun peringatan Republik Indonesia ini ya harusnya orang Indonesia harus sudah semakin matang ya. Kesadaran sebagai bangsa baharinya itu jangan hanya di permukaan. Laut kita kan dalam ya. Jadi kalau bisa kecintaannya itu harus sudah memikirkan sampai dengan lautnya itu harus terjaga betul. Maka yang kecil-kecil sebenarnya bisa dilakukan oleh kita semua. Apa antara lain? Kalau kita melaut atau nyebrang, janganlah kita sedang makan apapun, sampahnya kita buang di laut. Itu yang paling kecil-kecil ya. Betul. Selebihnya ada banyak hal untuk menjadi inspirasi karya-karya anak muda. Gambarkan keindahan laut Indonesia itu dalam karya animasi, dalam komik, dalam puisi dan sebagainya ya. Juga tentunya kepada para profesional yang mereka memang menekuni bidang kelautan. Saya kira ada banyak kiprahnya yang bisa kita kontribusikan untuk 80 tahun Republik Indonesia. Laut kita harus bagaimana, akan seperti apa, itu ada di tangan kita nasibnya. Betul, anak-anak muda nantinya begitu ya Mas ya. Anak-anak muda nanti ya Bu, ini audiens-audiens kita nih nanti nih yang akan meneruskan semangat kemerdekaan, membawa lautnya Indonesia, bangsa baharinya. Dari tadi ada yang diem-diem aja Mas Mel. Ada yang pengen diajak ngobrol dari tadi, kita ajak ngobrol. Ini gimana nih pendapatnya? Pendapatnya Mas Hilman gimana nih Mas? Soal dengan filosofi laut sebagai halaman rumah. Baik. Sebenarnya sesederhana ini. Kalau ada di depan rumah kita, rela nggak kita mengotori? Betul. Sebenarnya itu, not in my backyard. Kalau ada istilah ini ya, kita tuh nyampah di mana aja nggak apa-apa asal jangan di halaman muka saya. Gitu lah. Jadi memang kalau filosofinya itu ada di depan muka kita, berarti kita benar-benar harus menjaga itu, jangan sampai, nggak mungkin kan kita mencoreng-moreng muka kita sendiri. Betul. Gitu ya. Satu, ketika kita kemudian mengubah laut, sungai, apapun sebagai halaman depan, maka itu adalah sumber kehidupan. Kita menanam tanaman apa segala macam ada di halaman depan. Itu adalah sumber kehidupan kita. Betul. Sumber transportasi kita. Kalau di beberapa kebudayaan di Nusantara semua menghadap ke arah sungai gitu, orientasinya ya.
Jadi untuk berinteraksi, mencari makan dan hidup itu ya ada di halaman depan. Kira-kira kayak begitu ya kalau saya bisa mencoba menarik filosofi ini. Betul. Laut sebagai halaman depan tuh itu. Betul, Kita betul. jangan, kalau dulu ada pidato ya, jangan memunggungi laut, semacam itu. Kita nggak boleh ingkar pada identitas kita sebagai bangsa bahari. Ngerinding loh ini hari Karena Tiara, saya Mas. sebagian besar dari tradisi-tradisi tua di kepulauan kita ini itu mendaku bahwa lautan adalah ibu. Iya. Ibu lautan. Jadi bagaimana ibu masa kita punggungi Katori, gitu ya. betul, kita punggungi, benar. Harus kita jaga, kita hormati gitu kan ya. Seperti kita menjaga ibu kita sendiri, menghormati ibu kita sendiri. Betul. Kurang lebih seperti itu. Terus begini Mbak Tia, Iya. kalau saya mungkin boleh menambahkan, kalau peran kami di Museum Bahari ini juga untuk juga mengingatkan kepada masyarakat, terutama pengunjung museum, bahwa laut itu bukan memisahkan, tetapi menghubungkan. Maka itu terlihat dari program-program yang kami selenggarakan. Tempat ini menjadi penghubung budaya bahari suku-suku yang ada di Indonesia melalui berbagai kegiatan. Wah, bener sih sebenarnya kalau mungkin buat pendengar Pro 1, buat teman-teman audiens juga banyak banget pameran-pameran yang memang dilakukan oleh Museum Bahari yang berhubungan dengan wisata bahari atau kerajaannya bahari Indonesia, nggak cuma di Jakarta doang, dari Sabang hingga Merauke. Kapal-kapalnya masih ada Bu di atas kapalnya Bu? Masih ada, kapal asli maupun miniatur. Betul, itu dia. Pengen sih bawa pulang satu boleh gak Bu? Boleh diomelin Nanti maksudnya. Bang Ali Sadikin marah itu. Jangan ya berarti ya. Sedikit boleh kita singgung lagi seputar amanah Presiden Soekarno tentang kembalilah menjadi bangsa samudra. Ini kan memang kita harus didorong kembali nih buat ingat anak muda zaman sekarang. Yuk kita sebagai anak bahari nih apa yang bisa kita lakukan? Boleh Bu Ari sedikit? Ya, kalau kami tentu saja mengingatkan anak mudanya melalui berbagai program publik ya, antara lain yang saat ini baru saja kami buka kemarin ya, pamerannya baru dibuka oleh Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, yaitu sebuah pameran yang mengingatkan kepada publik untuk bahwa Indonesia ini memang betul negara bahari loh. Dari dulunya itu ada kerajaan terkenal ya, yang memang merupakan kerajaan maritim ya, yang jejaknya kemana-mana ya. Nanti Mas Hilman bisa ceritakan itu. Jadi melalui pameran Sriwijaya Across the Land, River and Sea ini, kami mencoba mengingatkan kembali kepada masyarakat tentang tadi itu, bahwa Indonesia negara bahari itu memang ada sejarahnya loh. Betul. Maka kami hadirkan pameran tersebut serta kegiatan-kegiatan serupa di waktu-waktu lalu itu kami dedikasikan untuk itu. Tuh berarti saatnya pas banget berarti ya Bu ya. Kita ngobrol di sini biar anak muda juga tahu ini loh salah satu contoh identitas Indonesia sebagai bangsa bahari dengan adanya pameran seperti ini. Sampai kapan Bu berlangsungnya biar dikabarkan kepada Ya, Betul. pamerannya sengaja dibuat cukup lama dari tanggal 11 Agustus kemarin baru dibukanya hingga tanggal 16 November nanti. Masih lama. Masih lama. Jadi yang wisatawan dari manapun Betul. kalau ke Jakarta itu sepertinya belum ke Jakarta kalau belum ke sini. Benar. Ini harus masuk ke dalam rencana perjalanan kalau misalnya main ke Jakarta. Betul. Bukan berarti karena memang masih lama durasinya, datangnya besok-besok jangan. Iya, betul. Langsung kalau bisa datang. Iya, juga gini Mbak Tiara, yang tadi saya sampaikan bahwa tempat ini atau Museum Bahari ini menjadi penghubung budaya, itu memang kami wujudkan dalam kegiatan ini. Antara lain apa? Pameran Sriwijaya ini tidak kami selenggarakan mandiri untuk lingkup sejarah di Indonesia, tapi kami ajak kolaborasi juga kedutaan-kedutaan di mana pernah ada jejaknya Sriwijaya. Jadi pameran ini ada beberapa kedutaan ikut terlibat, yaitu Kedutaan Besar Singapura di Jakarta, juga Kedutaan Besar India di Jakarta, dan Kedutaan Besar China. Kita diajak ke Thailand. Sudah diajak tapi rupanya masih tunggu karena pamerannya masih lama. Nanti mereka akan ada program publik dalam rangka pameran ini juga. Iya. Nanti bilangin jangan mentang-mentang lama, datangnya belakangan. Iya. Harus secepatnya gitu ya kan. Baik kalau begitu untuk pendengar Pro 1 dan juga Bu Ari, Mas Hilman dan juga Mas Wang, kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana, tetap dalam siaran luar studio di RRI Pro 91,2.
Di bawah langit biru, terhampar laut Indonesia. Biru yang tak hanya warna, tapi jiwa yang harus kita jaga. Gelombangnya menangis, membawa luka yang tersembunyi. Sampah dan racun menggerogoti, keindahan yang mulai mati. Namun, di sana ada harapan, nelayan yang gigih bertarung, anak-anak yang belajar mencintai, dan kita yang sadar menjaga. Lautku, nafasku, kekayaan bumi yang tiada tara. Bersama kita jaga Laut Warisan Nusantara. 91,2 dari Pro 1 Jakarta kembali bersama kami dalam dialog luar studio kampanye kembali ke identitas bangsa Bahari memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia live dari Museum Bahari Jakarta. Masih bersama kita ada Bu Ari dan juga Mas Hilman serta Mas Wen. Masih semangat kita ya. Semangat. Kalau Bu Ari semangat kita juga. Gimana Mas coba biar kedengeran? Kalau Bu Ari semangat juga. Oh iya. Kita semua harus semangat karena sebentar lagi 80 tahun. Benar. 80 tahun itu angkanya nggak kecil itu. Iya. Sudah besar banget. Tapi sebelum kita mulai ke pembahasan berikutnya, sudah ada audiens yang ingin bertanya. Coba silakan Kak. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dita, asal dari Bekasi. Ya. Pertanyaannya bagaimana sih dulu Kerajaan Sriwijaya mengelola jalur maritim yang ada di Indonesia? Yang pernah saya baca, Kerajaan Sriwijaya tuh dia mengelola dari Selat Malaka sampai ke Sunda Kelapa tuh dikuasai sama mereka. Nah, apakah pengelolaannya itu bisa juga kita terapkan kepada generasi Gen Z maupun Alpha? Dan bagaimana untuk menerapkannya? Terima kasih. Baik, berarti pertanyaan langsung ke Mas Hilman itu ya. Mau di-keep dulu atau mau langsung pertanyaan berikutnya? Pertanyaan berikutnya? Ya, silakan. Boleh mic-nya? Baik. Dari mana dan siapa gerangan? Nama saya Resar dan saya dari Depok. Resa dari Depok, silakan. Dan saya hanya ingin bertanya tentang bagaimana kami sebagai negara dan bagaimana kami sebagai industri media perfilman di Indonesia bisa lebih melestarikan dengan sejarah yang kita punya dengan seperti Sriwijaya misalnya. Karena yang bisa saya lihat itu kalau misalnya di perfilman ataupun di TV saja, kalau yang namanya cerita-cerita yang berdasarkan dengan budaya ataupun sejarah Indonesia itu sangat tidak terlalu dijauhkan. Jadi gimana caranya kami bisa membuat rakyat menjadi lebih ingin mengetahui lebih banyak tentang sejarah melalui media fiksi seperti itu. Baik, kalau begitu terima kasih Mas Resar dari Depok. Pertanyaan pertama dari Kak Dita di Bekasi. Pengolahan Sriwijaya tuh di era modern lah kurang lebih seperti apa? Untuk anak Gen Z sama Gen Alpha. Ya, tidak ada yang tahu secara pasti bagaimana mengelola. Tapi yang kita tahu kan bahwa ada beberapa sumber tertulis, misalkan prasasti di India, di Thailand, di beberapa wilayah di Sumatera yang menandai lah kira-kira ya bagaimana Sriwijaya itu berkembang sebagai sebuah entitas yang menyebar begitu. Tapi tidak mudah loh untuk mengakumulasi kekuasaan itu tidak mudah. Kita tahu sendiri bagaimana ngatur RT aja susahnya minta ampun ya. Banyak kepala, banyak orang dan seterusnya. Apalagi yang di Selat Malaka. Ada pedagang-pedagang Jawa, ada pedagang di Timur Nusantara itu meskipun kulitnya gelap tapi kan nggak semuanya sama sebenarnya isi kepalanya. Orang Jawa, Jawa Barat sama Jawa Timur sama Jawa Tengah itu beda. Jawa itu Jawa yang mana nih gitu ya. Sunda yang mana, Cianjur sama Bogor beda gitu ya. Terus pedagang-pedagang Arab, pedagang Persia, pedagang India dan Cina segala macam. Kita tahu bahwa mengelola keberagaman itu sulit. Tapi akhirnya bisa gitu ya. Jadi itu yang salah satu nilai atau kebajikan yang ingin kami tonjolkan. Bahwa untuk menjadi sebuah bangsa yang besar kita perlu mengelola untuk seimbang mengelola keberagaman itu. Kalau kita nggak bisa mengelola keberagaman itu udah selesai kita sebagai bangsa.
bubar aja NKRI kalau nggak bisa ya. Tapi kan kita ini keajaiban nih sebenarnya bisa bertahan sampai 80 tahun karena kita juga dalam tanda kutip mewarisi kelihayan, kelincahan dalam hidup di tengah keberagaman. Misalkan dari catatan-catatan Cina kita mendapatkan bahwa Sriwijaya pernah tuh mengirim delegasi ke sana. Dengan India, ada tuh prasasti yang menyebutkan rajanya minta konsesi lahan untuk pembangunan wihara misalkan kayak gitu. Berarti ada diplomasi, bisa bergerak di antara bandul kekuasaan Cina dan India. Itu sulit sekali. Tapi itu berhasil untuk diatasi gitu. Dan yang kedua adalah bahwa Sriwijaya kalau kita merujuk pada catatan Ising misalkan bisa menjadi sebuah hub internasional untuk mempelajari bahasa, itu kan artinya ada pembangunan manusia ya. Jadi nggak takut ngeluarin beasiswa LPDP gitu ya. Ayo datang, nggak apa-apa. Tapi fokusnya adalah nggak cuma mengandalkan komoditas rempah. Rempah itu suatu saat akan berkurang kok. Minyak itu suatu saat, nikel itu suatu saat akan habis. Tapi kalau kita pintar memanage, mungkin kita nggak membutuhkan dalam tanda kutip ya, tidak terlalu bergantung pada komoditas alam. Jadi pembangunan manusia itu harus menjadi tujuan. Ada 2 poin itu ya kalau menurut saya itu beresonansi dengan situasi kita saat ini. Yang pertama adalah pembangunan terhadap manusia, pendidikan itu yang utama. Yang kedua adalah bagaimana kita lihai hidup mengelola keberagaman. Gen Z, Gen Alpha segala macam harus sadar tuh bahwa dia hidup nggak sendirian. Dia hidup di tengah keberagaman. Kalau pakai kacamata kuda selesai. Maunya dia aja ya sudah, nggak ada itu keberagaman, nggak ada kekuatan dan seterusnya. Dan harus fokus pada pendidikan. Kalau cuma di rumah scrolling media sosial, ya selesai. Sekali-kali kunjungi Museum Bahari, Museum Nasional. Dan Jangan macam-macam. sekali-kali. Sering-sering. Dengan begitu berhadapan dengan pikiran lain. Jadi memperkaya pikiran. Jadi ada 2 hal yang beresonansi buat Gen Alpha, buat Gen Z dan seterusnya. Mudah-mudahan menjawab. Gitu. Terima Gimana? kasih. Mbak Tiara mungkin saya tambahkan sedikit Boleh, ya. silakan Bu Ari. Mungkin adik-adik di sini harus juga selalu mengingat nilai-nilai yang ditanamkan sejak dulu ya. Kan ada pepatah tuh, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka ketika kita mau ke tempat manapun, maka adat istiadat daerah tersebut harus kita pelajari dulu. Dengan saling memahami, itu saya yakin tidak akan ada benturan-benturan seperti itu. Kemudian juga tentu saja sifat yang terbuka ya, sifat terbukanya harus dikembangkan. Contoh kami di sini Museum Bahari juga menjalankan itu. Kami membuka peluang kolaborasi dengan banyak pihak. Tadi tuh Mas Hilman menyampaikan sebagai hub ya. Kami di sini mencoba menjadikan Museum Bahari sebagai hub. Pertemuan budaya bahari dari suku-suku laut manapun. Bahkan karena laut itu menghubungkan antar benua. Maka di sini kami pun membuka peluang kolaborasi dengan negara-negara lain. Khususnya mengangkat potensi budaya bahari atau sejarah bahari. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya gimana Mas Wen? Ini. Benar Mas Wen? Om Hilman tentang pendidikan. Jadi Sriwijaya bagaimana mengelolanya? Tadi dibilang pendidik. Lalu tadi Miss Ari, Ibu Kepala Museum kita bilang ada di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Betul. Ini satu di antara siloka orang Sriwijaya. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ini. Kalau kita pulangkan lagi-lagi ke negara kita ini, bahwa kalau kita renung-renung memang kepulauan kita ini benua sendiri memang ternyata. Benua lautan. Betul. Kalau yang lain benuanya daratan, Asia daratan, Eropa daratan, kita jangan-jangan kita benua sendiri, lautan. Maka hiduplah dengan cara orang lautan, di mana bumi dipijak, sana langit dijunjung. Lalu tentang pendidikan tadi. Ini nanti kita bisa tanya lagi sama Bung Hilman nanti dia kurator. Jadi satu di antara yang kita baca tadi prasasti ya. Ada prasasti Karang Brahi itu ditemukan di Bangko. Itu yang menyebut tentang datu atau kedatuan Sriwijaya. Ada prasasti Kota Kapur. Di sana tadi ada Kota Kapur itu juga menyebut itu. Di 2 prasasti ini
itu menyebutkan betapa pentingnya dunia pendidikan. Para pembaca itu menganggap dia kutukan ya, padahal dia pendidikan. Jadi bunyi prasasti itu begini, terjadilah pertempuran dua orang sakti, namanya Tandrun Luah dan Kandra Kayet. Lalu yang satu mati, yang lain juga mati. Diajarkan bahwa setinggi-tingginya ilmu jangan pernah mengalahkan orang. Setinggi-tingginya ilmu bukan untuk yang kuat, bukan untuk melindas yang kecil gitu. Itu betapa tingginya ilmu. Nah kalau kau pandai main tuba, ini kata prasasti ya, pandai main racun, pandai main tuba, jangan pernah gunakan untuk menyakiti orang katanya. Itu ketinggian ilmu di Sriwijaya. Jadi Sriwijaya itu kehebatannya adalah pendidikan. Yang paling hebat dari dia adalah pendidikan. Karena Wijaya sendiri artinya adalah pendidikan. Jadi dia dari dua kata kan, Sri, Wija, dan Ya. Sri itu untuk memulai kata-kata yang baik. Kayak Sri Sultan, Sri Maharaja Diraja, sesuatu yang mulia. Kalau Ya di ujung itu untuk imbuhan di akhir, untuk memuliakan kata yang bertuah. Kayak Om Nama Siwa Ya, Namo Buddha Ya, kan Buddha jadi Ya. Jadi dia Wija. Wija artinya pendidikan, pengetahuan. Makanya untuk orang yang tidak berpendidikan disebut Awija tempo hari. Itu satu dari sloka yang Icing juga menulis itu kok. Tentang Awija, tentang Wija. Kalau kita baca itu. Nanti mungkin Om kita bisa menjelaskan Sriwijaya dengan baik. Benar, kita bisa tambah satu episode lagi kayaknya nih. Seru nih ngebahas ini kayaknya ya. Mantap sekali. Gimana Kak Dita di Bekasi, aman jawabannya? Aman, baik. Kita berikutnya ke Mas Resar, boleh nih Mas Resar. Udah lama gak masuk TV ya, yang itu kan. Mas Resar tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara melestarikan sejarah sebagai bangsa dan juga di dunia perfilman tadi ya, di dunia visual. Gimana Mas? Bu Ari dulu silakan. Mungkin ya kalau dari saya tentu saja yang pertama harus dilakukan adalah sesering mungkin kunjungi museum. Itu pesan sakti saya itu ya. Sesering mungkin harus mengunjungi museum karena museum gudang ilmu pengetahuan ya. Dan museum itu juga sekedar bukan gudang pengetahuan, tetapi dari museum itulah juga bisa menjadi inspirasi untuk kita bisa berkarya. Contoh tadi ya, dunia film ya. Supaya filmnya ini bisa menarasikan sejarah, kalau tidak pernah datang ke museum, sutradaranya atau tim kreatifnya bagaimana bisa mengemas cerita-cerita bernuansa sejarah, ya kan Bang? Jadi harus sering datang ke museum karena di museum itu gudangnya sejarah, pengetahuan yang nanti bisa direpresentasikan sesuai dengan minatnya kita masing-masing. Tadi saya sudah sampaikan di awal tuh, bisa dalam bentuk puisi, dalam bentuk prosa, dalam bentuk komik, dalam bentuk film animasi yang sekarang lagi kekinian. Betul. Ya. Itu sangat bahkan juga jangan salah, ada banyak game-game yang bisa diakses oleh anak muda sekarang tetapi berbasis sejarah seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi pameran Sriwijaya ini. Kelak nanti ada aplikasi game yang bisa di-create oleh anak-anak gamers tetapi berbasis tadi Kerajaan Sriwijaya. Jangan-jangan Resar lagi bikin film. Iya makanya. Ini kayaknya lagi bikin film. Lagi riset. Ditunggu karyanya Mas Resar pokoknya ya. Mas Ilman mungkin ada tambahan, silakan Mas Ilman. Ada banyak sebenarnya ya. Film sekarang semakin mudah, semakin murah dalam tanda kutip tentu saja. Dengan modal HP gitu ya. HP sekarang udah bagus-bagus kan. Udah pada stabilisasinya udah bagus segala macam gitu ya. Tekniknya kalau mau di YouTube itu udah banyak sekali tutorial, gampang dalam tanda kutip. Tapi yang sulit dalam tanda kutip adalah kontennya, isinya, idenya. Idenya dari mana? Nggak mungkin kita bertapa dapat tlung gitu ya, nggak. Salah satunya jalan ninjanya itu adalah ke museum. Salah satunya ya ada banyak yang bisa di ini. Cerita aja, saya sekarang juga sedang membuat monolog teater di Museum Naskah Proklamasi. Akan dipertunjukkan tanggal 16 nanti. Itu ceritanya satu soal mesin tiknya. Mesin tiknya cerita saya itu milik ceritanya mesin tiknya itu bisa ngomong. Sakit digebuk-gebukin sama saya itu melik. Akhirnya diceritain lah saya itu melik, wah dia ternyata agen juga. Oh dia pernah ditangkap di Singapura dan seterusnya. Ada
ketegangan, action dan segala macam gitu ya. Atau lagi misalkan cerita tentang ada asisten rumah tangganya yang ditugasi untuk mengantar mesin tik itu ke markas angkatan laut di Jerman gitu ya. Lalu dia bercerita tentang bagaimana pemuda-pemuda minta nasi goreng di dapur dan segala macam dan seterusnya. Seru. Dengan itu kan sebenarnya cerita itu nggak mungkin ada kalau kita nggak ke museum. Betul. Kalau kita nggak membaca. Apalagi Museum Bahar. Betul. Nah, Koleksinya luar biasa. koleksinya enggak dari satu kapal aja, misalkan cari cara mengikat tali saja simpul-simpul aja itu udah berapa cerita. Itu baru talinya saja, belum jangkarnya, belum cara kita membaca langit, belum membaca dan seterusnya gitu ya. Tradisi-tradisi ini artefak keempat kalau nggak salah kita pernah bikin yang 1, 2, 3. Termasuk mitos-mitosnya. Pelaut ya. Iya kan, mitos-mitos. Perahu, ada lukisan dinding segala macam. Itu tinggal menunggu tangan-tangan dingin para sutradara untuk diolah. Dan Kira-kira Mbak gitu. Tiara, kalau kami sendiri punya program unggulan khususnya untuk anak-anak muda yang senang mencoba untuk meng-create film ya. Kami ini sudah tahun ketiga kami membuat program yang namanya Bahari on Screen. Ini adalah kompetisi untuk anak-anak muda, khususnya masih untuk kalangan SMA dan SMK, untuk mereka bisa berlomba membuat film cerita pendek dengan tema-tema kebaharian. Tema-tema pesisir kebaharian itu kayaknya nggak akan habis untuk bisa di-create jadi sebuah film cerita pendek ya. Entah itu pesona alamnya, entah itu kehidupan sosial masyarakat pesisir di pelabuhan dan sebagainya. Dan tidak tanggung-tanggung kalau tahun ini untuk pemenangnya itu nanti sudah langsung bisa tayang di YouTube dengan mendapatkan sertifikat dari lembaga sensor film karena mereka mendukung kegiatan ini. Ditunggu Mas Resar karyanya ya. Kita tunggu pokoknya nanti produced by Resar gitu. Ikut Bahari on Screen ya, karena juga kami punya kewajiban untuk mendukung cita-cita Jakarta sebagai kota sinema. Mantap. Baik. Kalau begitu dari tadi kita ngobrol dulu, kita break dulu, udah pada mulai aus sepertinya ya. Kita break lagu dulu sebentar, tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta. Kita
91,2 dari Pro 1 Jakarta masih dalam dialog luar studio. Kampanye kembali ke identitas bangsa Bahari memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia di pagi hari ini. Ini semakin panas ya pembicaraan kita, semakin seru, Semakin bukan syahdu. semakin syahdu. Oh berarti beda ininya ya, beda anginnya kayaknya. Betul. Nah ini kita langsung masuk ke pameran Sriwijaya Across the Land, Rivers and Sea. Ini boleh jelasin dikit Mas Ilman seperti apa sih pameran artefaknya ini? Iya, ini adalah pameran keempat ya. Sudah berlangsung, kalau dihitung sebelumnya yang pernah saya terlibat ada manusia dan bencana. Pameran itu juga semua mengenai bahari, termasuk bencananya kita akui begitu ya. Dan ini kemarin kita ngomong soal bangsa Austronesia, sekarang kita ngangkat apalagi temanya nih. Kemarin sudah mitos-mitosnya, perahu-perahunya, sekarang kita coba ke sebuah entitas yang namanya Sriwijaya gitu ya. Kenapa kemudian ini diangkat? Ya tadi mengangkat identitas bahari tentu saja, bahwa ini adalah sebuah kerajaan yang mungkin bisa menjadi bahan pembelajaran buat masa kini, buat generasi masa kini. Ada banyak refleksi yang bisa kita ambil dari Sriwijaya. Kita nggak sekadar mengglorifikasi masa lalu ya, tapi bagaimana menghadirkan nilai-nilai kebajikan di masa lalu untuk saat ini. Nah yang kita rasa penting tadi selain soal pendidikan, bagaimana dia berdiplomasi, bagaimana dia misalkan mengatur prioritas pembangunan gitu ya. Kalau kita menghitung misalkan prasasti Kedukan Bukit 108 itu hanya berselang 2 tahun menuju ke prasasti Talang Tuo gitu ya, yang itu diceritakan bagaimana pembangunan sebuah taman. Itu kan jelas banget tuh, setelah penaklukan bikin taman. Tamannya tentu saja harus kita coba pikiran terbuka bahwa gak sekadar taman yang membuat mata terang, mata terhibur, tapi juga bisa mengenyangkan, produktif. Artinya ada ketahanan pangan di situ sebenarnya ya, ada aspek itu. Jadi itu dipikirin tuh gitu ya. Kita nggak sekadar menguasai tempat habis itu hore-hore, tapi ini masyarakatnya dikasih makan apa nih? Ada keberlangsungannya gitu ya. Sustainability-nya itu benar-benar hidup bersama alam itu benar-benar dipikirkan. Nah itu salah satu nilai kebajikan yang mungkin bisa diangkat dari Sriwijaya. Tentu saja ada banyak soal keterbukaan tadi Bu Misari juga kerap kali menekankan bahwa Sriwijaya itu kalau dia nggak terbuka pada bangsa lain, selesai ceritanya. Kalau dia tidak mampu mengelola keberagaman, selesai ceritanya. Nggak ada itu nama Sriwijaya. Jadi ya interaksi cinta dengan pengetahuan, terus bagaimana kita merawat lingkungan hidup dan seterusnya, itu yang coba kita hadirkan dalam pameran ini. Kira-kira semacam itu. Nah berarti kan peran seorang kurator besar sekali ya kan. Oh iya. Nggak setar-merta kayak masukin prasastinya, yang ini nggak gitu ya kan. Prosesnya tadi juga sempat disinggung cukup lama pembicaraannya. Seperti apa proses kurasinya? Jadi kurator kita ada 4 orang, ada Mas Aziz, ada Mas Tikno dari arkeolog dari FIB Universitas Indonesia, ada Mas Ari dan saya sendiri gitu ya. Ini sebenarnya serial, ada beberapa anggota kurator yang tetap di situ, yang sudah dari awal, tapi beberapa di antaranya juga sangat memperkuat. Tapi intinya bangunan atau pameran saat ini nggak ucluk-ucluk, gitu sebulan selesai, 2 bulan selesai, enggak gitu ya. Jadi sudah dibangun dari 4 atau 5 tahun yang lalu ya Bu ya. Kita bersyukur juga dapat mitra seperti Museum Bahari yang membuka ruang kolaborasi dengan sangat kan belajarnya terbuka. Dari Sriwijaya. Ya itu dia. yang benar-benar membuka peluang untuk kolaborasi. Jadi selama beberapa bulan kita coba untuk mengklaster informasinya, mencari paper yang tepat, mencari informasi yang tepat, dan mencoba sembari mereka-reka. Kalau kita kemudian menghadirkan sejarah yang sudah ada di buku, buat apa pameran ini? Iya. Jadi kita mencoba untuk menghubungkan nilai-nilai kebajikan yang ada di masa lalu disesuaikan dengan konteks masa kini, kebutuhannya masa kini. Nah itulah yang coba kita jembatani gitu ya. Jadi peran kurator kira-kira apa ya yang enak
yang bagus di sini yang bisa jadikan pelajaran buat masa depan. Kira-kira kayak begitu sih. Memasukkan unsur artnya tadi dalam Oh iya, karya itu ya, fotografi. betul. Ada seniman yang selalu hadir dalam artefak itu, art the fact gitu ya. Fakta itu kita senikan. Kita membuat instalasi seni dari sebuah fakta. Nah, kolaborasi ini konsepnya tentu saja adalah itu ya. Jadi fact itu tidak cuma menyentuh kognitif kita, tapi artnya juga menyentuh hati kita. Kira-kira kayak begitu. Tidak cuma tadi menyedapkan mata tapi pikiran dan hati kita. Luar Gitu lah dalam kira-kira. berarti Luar ya, Mas, dalam ya. kira-kira. Bahkan ini sih Mbak Tiara, selama pameran ini berlangsung, Mas Mendy, kami juga nanti membuka peluang-peluang kerjasama dengan banyak pihak. Saat ini saja sudah kami jadwalkan itu beberapa program publik dalam rangka pameran ini. Nanti akan ada kegiatan yoga. Yes, iya betul. Kapan yoga itu? Ada pokoknya, jangan jauh-jauh dari Tunggu tanggal Instagram mainnya Museum berarti ya. Bahari. Iya. Terus ada talk nanti. Ada Instagramnya kan Museum Bahari? Ada dong. Infonya ada di sana ya? Ada, iya. Juga ada diskusi. Ada terutama kalau yang program unggulan, yang program yang wajibnya itu adalah nanti kurator memberikan informasi lebih detail bagaimana tentang hal ihwal pameran itu dalam kurator talk. Tetapi kolaborator yang lain sudah ngantri juga dapetin jadwal untuk mengisi pameran ini. Antara lain komunitas wastra Indonesia. Itu akan membahas pengaruh kain-kain wastra-wastra Indonesia yang dipengaruhi dari budaya India. Itu akan ada bahasannya juga. Nanti ada juga dosen dari BINUS itu akan membantu membuat workshop bagaimana terinspirasi dari pameran ini itu membuat something kreatif lah seperti itu. Dan tadi baru sebentar kami sudah dapat kolaborator baru untuk memperingati Hari Maritim. 23 September. 23 September. Kalau butuh host boleh ya? Usaha dikit. Gimana Mas Wendy? Pendapatnya Mas Wendy tentang Ini pameran yang kali ini digelar di Museum Bahari. Tadi kita lihat-lihat ya. Iya. Nanti itu satu di antaranya ada video tadi kita lihat, itu video I Ching. I Ching itu kalau siapapun pengkaji Sriwijaya, satu di antara jendela masuknya itu, pintu masuknya ke Sriwijaya itu adalah naskah-naskahnya I Ching. Dan di pameran yang di Museum Bahari yang berlangsung hingga 16 November ini dipajang film dokumenter ya, film pendek, durasinya berapa lama itu? 10 menit. Nah, 10 itu menit. menceritakan semacam napak tilasnya I Ching dari negerinya, dan ada beberapa orang yang mencari ajaran Dharma, termasuk ke negeri ini. Dia belajar Sabda Vidya tempo hari ya, dia belajar apa, dan di sini ada filmnya nanti mungkin. Dan juga aku tadi melihat ini arca, disebutnya apa? Arca ya, yang bahannya terakota. Tadi aku tanya, ini replika atau asli? Asli. Dibawa dari Palembang katanya. Ya, Sungai Musi itu dia Dari Sungai Musi. Jadi Sriwijaya itu kan porosnya itu kan, Sriwijaya berjaya ketika sungai-sungai adalah jalan raya dan lautan gelanggangnya kan begitu ya. Jadi porosnya ada Musi, ada Batanghari, nanti ada juga Kampar sebenarnya. Ya, ada Indrapura sebenarnya. Jadi tapi yang ramai kan di Musi dan Batanghari yang sudah ramai ya. Di sini kita bisa saksikan itu. Kami hadir. Aku bertanya kepada Om kurator, Om Hilman. Titik tolak narasi Sriwijaya sebagai kerajaan maritim ini kan Jos Judes ya. Jos CD. Jos CD kalau kata orang Bangkok. Dia meramu naskah itu. Jadi naskah bahwa Sriwijaya sebagai kerajaan maritim itu terbit 1918 di BVO, Bulletin École, itu miliknya Perancis. Dia menulis di Bangkok. Saya tempo hari pernah ke sana, ke tempat Jas Cedes bekerja, tempat dia meramu naskah itu di Bangkok. Saya mau nanya sedikit kepada ini, karena Jas Cedes dalam narasi itu kan dia menduga ini kerajaan maritim yang besar gitu ya, bla bla bla. Tadi saya belum selesai tadi, mungkin nanti bisa sedikit disampaikan bagaimana orang menemukan lagi narasi kerajaan Sriwijaya. Silakan Om. Iya. Sriwijaya sebenarnya temuan dalam tanda kutip baru ya. Baru dimulai pada abad ke-20 ya sebenarnya, baru dimulai kembali dengan beberapa kajian dari sarjana luar negeri, termasuk juga
beberapa ahli epigrafi yang beberapa koleksinya kita ini juga nih Pak Damais ya. Pak Damais juga sempat mengkaji itu. Sebenarnya yang lebih cocok menjawab ini Mas Tikno. Sayangnya beliau tidak hadir, tapi kita kemudian sebenarnya itu sempat muncul. Apakah kita mau bikin kronologi, semacam kronologi bagaimana kemudian Sriwijaya ditemukan kembali dengan merekonstruksi beberapa pendapat begitu. Tapi sepertinya itu mungkin adalah tahap selanjutnya. Jika teman-teman pengunjung dan segala macam sudah tertarik, memutuskan untuk memperdalam, nah itu bisa kemudian ditelusur kembali. Kira-kira kayak gitu Saya ya. catat tahun depan program berikutnya. Kita khawatirnya terlalu banyak teknis itu karena kan tidak mudah gitu ya. Ada yang bilang di Batanghari, ada yang di Semenanjung Malaya dan seterusnya begitu ya. Tidak satu pendapat begitu ya. Tapi keindahan ilmu pengetahuan, sains adalah dia bersedia untuk disalahkan dalam tanda kutip. Tapi dia tidak boleh berbohong gitu ya. Kalau ada buktinya seperti ini karena itu hipotesisnya seperti itu gitu ya. Tapi kalau kemudian ada bukti baru lainnya mengatakan Sriwijaya ada di sebelahnya, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Nah itulah keindahannya ilmu pengetahuan termasuk arkeologi. Dia mau dan bersedia disalahkan jika ada bukti lanjutan selanjutnya begitu ya. Dia tidak berusaha untuk mengatakan 100% benar. Dia mencoba membangun hipotesisnya dari beberapa bukti. Nah beberapa bukti itu yang yang diramu lah kira-kira begitu. Sayangnya saya nggak bisa menjawab, Mas. Dan Ini Mas begini Tikno saya nih. tambahkan. Jadi pameran ini nih memang tumbuh. Artinya selama pameran ini berlangsung akan ada juga nanti Mas Hilman, beberapa sudah kami hubungi, antara lain dari Kementerian Kebudayaan. Sebenarnya kami sudah bersurat dan sudah mendapatkan izinnya, tapi tinggal kami mencoba untuk mempresentasikannya seperti apa, karena ada laman yang sebenarnya bisa diakses terkait situs Jambi. Oh iya. Itu iya. kami baru dapat izinnya kemarin, jadi nanti akan ada corner untuk studi. Nanti bisa dibuka-buka. Kebetulan itu dalam bentuk ada film animasinya, tapi juga ada file-file yang bisa diakses oleh pengunjung pameran, begitu. Dan satu lagi Mbak Tiara yang saya perlu sampaikan bahwa target pameran ini yang kami sasar tuh tidak hanya masyarakat yang untuk belajar ya, kemudian untuk media atau peneliti dan sebagainya, sampai juga kami sasar saudara-saudara kita yang memang menekuni bidang barang antik. Nanti akan ada sesinya, akan ada kami buat forum bekerja sama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Banten Jakarta. Sudah ada inisiasinya untuk kami hadirkan nanti teman-teman dari Jalan Surabaya, teman-teman penyelam yang nanti masih sering banyak juga di Sungai Musi menyelam. Kami akan mencoba edukasi mereka untuk paling tidak mereka ada bekal pengetahuan tentang pelestarian. Menemukan sesuatu yang bernilai paling tidak yuk datangi kantor BPK terdekat begitu. Tadi arcanya hanya terakota tadi ya dari Sungai Musi ya. Kalau dari India berarti namanya apa? Terajana kayaknya. Mbak Tiara ini bisa. Intermezzo dikit ya. Ini kan tadi kan sempat juga disinggung sama Bu Ari di awal bahwa memang terjadi nantinya akan ada kerjasama. Tidak hanya dengan komunitas yang ada di Jakarta, di Indonesia, tapi juga dengan luar negeri. Seperti apa Bu nanti kerjasamanya? Jadi dengan duta besar yang menjadi kolaborator pameran ini, kami sudah ada komitmen bahwa selama pameran berlangsung, kami berikan kesempatan kepada mereka untuk antara lain menghadirkan narasumber untuk buat lecture di sini. Misalnya dari Nalanda ya, itu pihak dari kedutaan India sudah janji pada kami untuk nanti mengupayakan akan menghadirkan narasumber dari sana untuk bicara tentang tadi itu, tentang prasasti Nalanda ya seperti itu. Juga kedutaan lain. Itu keren Nalanda loh. Iya. Nalanda itu dunia mengakui satu di antara perguruan ya, perguruan tempat meramu ilmu semacam Civitas Akademika yang masyhur di masa yang lampau di India, India negara hari ini. Nah di ashram satu Nalanda itu dia kayak padepokan besar gitu. Di ashram satu itu ada asrama yang ada batu bersuratnya.
Itu prasasti Nalanda. Itu yang kalau dibaca naskah itu disebutkan bahwa ashram itu dibangun oleh Bala Putra Dewa. Bala Putra Dewa adalah anak-anak Sriwijaya. Jadi kita bayangkan nih, di masa yang lampau, ya, di abad putaran awal Masehi, nenek moyang kita sudah mendirikan asrama di negara jauh sana. Betapa diplomasi kebudayaan ya, pendidikan itu terbangun jauh dan membangun, bukan diberi bantuan, tapi memberi. Dahsyat kan tuh, memberi. Satu. Terus tadi disebutkan juga, jadi India di sini kan gini. Ini lagi-lagi menarik ini sebenarnya Sriwijaya ini. Hebat Museum Bahari mengangkat tema ini di 80 tahun ini. Ini tuahnya hidup. Jadi kan dunia mengenal peradaban besar itu kan ada Mesir, Mesopotamia, ada India, ada Cina. Tadi India, ternyata pendidikan di India, ashram satu dibangun oleh orang Sriwijaya. Nya adalah Nalanda yang akan dihadirkan nanti ya. Lalu yang kedua, orang Cina yang di peradaban hari ini mimpin. Hari ini Cina mimpin dunia. Ternyata I Ching di abad kesekian pergi ke sini, itu lama loh, berbulan-bulan, tidak hanya mati angin kapalnya, memang belajar. Bayangkan, orang Cina pernah berguru ke sini. Seperti hari ini kita bangga berguru ke Kairo, kita bangga berguru ke Harvard. Ini orang Cina berguru ke sini. Bayangkan bagaimana kehebatan. Jadi kukira 80 tahun kita merdeka ini, museum sedang merayakan kebangkitan lagi nampaknya nih. Betul, karena itu harus ke Museum Bahari. Karena I Ching ada di sini di lantai 2 ya. Ada di lantai 2 I Chingnya. Oh ada. Kami punya dioramanya. Luar biasa. Usul nih Bu, kalau boleh usul nih. Kan tadi dibilang ada kerjasama membuka dengan luar ya. Itu di Museum Nasional Bangkok National Museum di Thailand itu museum mereka itu ada satu ruang, memang ruang Sriwijaya namanya. Betul. Memang namanya ruang Sriwijaya. Aku kira kalau diplomasi kebudayaan dibangun, Jakarta adakan Bangkok, entah nanti bagaimana rupanya, entahlah. Aku kira akan menarik sekali. Dalam periode pameran ini insya Allah itu terwujud. Karena sebenarnya sudah ada inisiasinya. Waktu itu kebetulan kuratornya datang ke acara di Jakarta. Hanya memang belum ada jawaban sampai dengan kami menjelang acara. Rupanya mereka sedang sibuk sesuatu, tetapi akan kami approach lagi. Baik, kalau begitu luar biasa. Ini sebenarnya kalau obrolan bisa kita tambah durasinya bisa kali ya sebenarnya ya. Karena ini masih banyak banget yang pengen dibahas sebenarnya. Tapi boleh disampaikan Bu Ari kepada pendengar Pro 1 juga di pagi hari ini diajak ke Museum Bahari untuk melihat pamerannya seperti apa. Silakan Bu. Ya, baik. Kepada para pemirsa, kepada sahabat-sahabat RRI dan juga tentunya sobat-sobat Bahari, yuk sesering mungkin untuk mengunjungi museum, apalagi menjelang dan selama kita memperingati 80 tahun Republik Indonesia, wajib mengunjungi pameran Sriwijaya di Museum Bahari karena tadi isinya adalah pengetahuan, isinya adalah pesan untuk kita tidak lupa dengan sejarah, terutama dengan kebesaran Sriwijaya dengan berbagai pesan-pesan dan nilai-nilai pentingnya untuk kita masa kini dan masa yang akan datang. Luar biasa, keren. Mas Ilman silakan. Ada tambahan Mas? Imbauan ya? Imbauan boleh atau mau promo-promo dikit yang unik. Yang unik, yang spesial, yang kudu dilihat kalau misalnya kita mampir ke sini. Ada fotonya, hasil fotografi instalasinya Mas Paul Kadarisman, senimannya. Itu sangat menarik. Dia mengkombinasikan barang-barang sakral dengan barang-barang profan, barang-barang yang lembek dengan yang keras, barang yang batu dengan sayur, barang berharga dengan yang biasa saja, tapi menjadi sebuah kesatuan yang enak sekali dipandangnya. Dan itu hanya bisa didapatkan di Museum Bahari ini. Dan di pameran di pameran ini aja. Coba buktiin bahwa itulah sesungguhnya harmonis gitu. Nah, itu yang maksud saya bahwa jalan menuju kebenaran itu kan nggak cuma lewat ilmu pengetahuan. Betul. Nggak cuma buat teks, tapi juga lewat kesenian, olah rasa. Nah itu ada di sini. Satu paketnya komplit lah kira-kira ya Bu ya. Atau ini. Jadi itu dengan melihat foto instalasi itu saya berpikir ya itulah Sriwijaya ya. Yang mampu mengolah
ketidaksempurnaan, kesempurnaan, komoditas alam, lingkungannya, kekerasan orang-orangnya, dan seterusnya menjadi sebuah yang harmonis gitu. Baik. Nah itu kulminasinya ada di fotonya Mas Paul Kadarisman. Baik. Pamerannya? Pokoknya keluarga-keluarga juga harus Iya. Betul. anak-anaknya ke Betul. sini. Sejak dini begitu. Betul, apalagi Museum Bahari dan museum-museum di bawah Dinas Kebudayaan Jakarta ini Sabtu Minggu bukanya sampai malam. Wah, mantap. Yes, Jam berapa sampai malamnya? pukul 20. Betul. Jadi malam mingguannya nggak usah kemana-mana, sini aja berarti Iya ya Bu ya. dong, dan Uh-uh. ada free minuman tradisional. Wah, iya? mantap. Ya, wedang rempah Setiap kami hari siapkan. atau setiap malam minggu? Hanya di weekend sore Di saja. weekend. Iya. Boleh. Sabtu dan Minggu ya Bu ya. Sabtu dan Minggu. Pameran sendiri akan berlangsung hingga 15 November mendatang. Betul. Begitu ya Bu ya. Jadi mungkin buat pendengar Pro 1, teman-teman ini jangan hari ini aja datangnya, nanti besok datang lagi, besok datang lagi, besok datang lagi. Biar fasih gitu istilahnya gitu ya. Bahkan kalau yang lagi hamil mungkin ada yang dikasih namanya Sriwijaya. Wah, mantap sekali. Mungkin harus dikasih bonus oleh Museum Bahari nanti. Boleh, boleh. Kalau selama pameran ini ada yang lahir dan namanya Sriwijaya. Dapat bonus. Bonusnya nanti bener ini dicatat ya. Tidak. Kami kan mengelola juga Museum Arkeologi Onrus. Nanti trip ke Pulau Onrus. Wow. Yes. Satu keluarga. Iya, keluarga. Baru saya direstorasi, lebih cantik, lebih terjaga, bisa Iya, mampir ke betul. sana. Baik, Mas Wen gimana Mas Wen? Oke, karena hari ini tumbuh dari masa lalu ya, di umur bangsa yang republik ya, yang ke-80 ini secara alamiah semesta menggerakkan ya teman-teman di Museum Bahari untuk mengingatkan kita akan jati diri sebagai bangsa pelaut, ya, sesuai pidato Bung Karno, sebagai bangsa yang berakar sejarah yang kuat dengan pengetahuan budi yang baik ya. Sriwijaya itu pengetahuan itu yang dikaji-kaji dharmanya. Dan tentu pertama-tama kita sebagai rakyat berterima kasih kepada Museum Bahari dan para kurator telah mengangkat peristiwa ini, dan kedua kepada saudara-saudara pendengar RRI dimanapun berada, kita kira kalau ringan langkah marilah ke Museum Bahari, tengok pameran ini. Dan selain pameran Sriwijaya di sini banyak sekali bundelan-bundelan sejarah ya, kira-kira begitu ya yang dipamerkan di sini agar kita tidak lupa pada akar kita. Baik, Itu kalau kira-kira. begitu. Mas Wandi terima kasih banyak, Bu Ari terima Sama-sama, kasih, Mbak Mas Iman Tiara. juga terima kasih banyak. Yang jelas ini menjadi pilihan utama mungkin buat pendengar Pro 1 dan juga buat masyarakat Jakarta pada khususnya untuk datang beramai-ramai ke Museum Bahari untuk melihat kembali ini loh Sriwijaya seperti ini. Mari kembali ke laut karena laut adalah halaman rumah kita semua. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, Tiara Adinda sebagai host, produser Budi Prihantoro, pengarah acara Cici Haryanti, tim teknik dan juga kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda ikuti Dialog Luar Studio Pro 1 RRI Jakarta.